Media Vietnam memberitakan Vietnam tidak akan lakukan naturalisasi massal hanya karena kalah telak dari Malaysia atau Indonesia. Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) Tran Quoc Tuan mengatakan rambut saya sampai memutih dan saya tidak bisa tidur selama 2 malam karena pertandingan itu. Kami telah menganalisis banyak sistem sepak bola, mengumpulkan statistik tentang negara-negara mana saja yang sebelumnya melakukan naturalisasi dan apa konsekuensinya. Jika kita melakukan naturalisasi secara massal dan tanpa pertimbangan matang, tim nasional Vietnam mungkin akan menjadi lebih kuat, tetapi sistem liga domestik akan melemah. Pada akhirnya, perkembangan klub tetap menjadi faktor inti dan berkelanjutan bagi sepak bola nasional. Kita juga perlu mempertimbangkan masalah identitas, kebanggaan, dan budaya nasional. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Bagaimana cara menarik uang dari para pemain dan subsidi dari negara? Pria ini, Ketua VFF Tran Quoc Tuan, ingin sepak bola Vietnam kalah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya baru mau mengundurkan diri. Khusus untuk sepak bola, tidak ada penyelewengan dana. Pemain sepak bola Vietnam mendapatkan perlakuan terbaik dibandingkan cabang olahraga lain. Jika bermain bagus, mereka bisa mendapatkan bonus miliaran hingga puluhan miliar. Kadang-kadang mereka bisa mendapatkan begitu banyak sampai kehilangan motivasi. Sepak bola tetaplah sebuah permainan. Meskipun kalah, mereka tetaplah rakyat kita sendiri. Penggemar Vietnam suka sepak bola menang. Kapan pertandingan V-League bisa dipenuhi penonton seperti para remaja yang menggila karena idola seperti An Trai Sai Hi atau An Trai Phuoc Ngan Chong Huai yang tiketnya jutaan tapi selalu habis terjual. Mungkin saat itu, klub-klub V-League baru bisa mandiri tanpa bergantung pada oksigen dari para pemilik klub. Baru saat itu kita bisa berharap untuk meniru Jepang dan Korea. Sekarang, tolong Pak Ketua jangan meminta uang investasi lagi. Itu menghabiskan uang pajak rakyat. Uang itu sebaiknya digunakan untuk membangun sekolah, pusat kesehatan, jembatan, jalan di daerah terpencil. Di wilayah kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar mencintai sepak bola seperti Bouduk atau Madam Pang di Thailand. Mereka sudah kaya, jadi tidak perlu lagi mengambil keuntungan. Sedangkan federasi sepak bola, mereka, para petinggi, hanya naik jabatan, lalu bekerja untuk mempertahankan posisi dan mengambil keuntungan. Mereka tidak benar-benar peduli pada sepak bola. Seperti di Amerika Selatan, sepak bola sudah merasuk dari jalanan hingga daerah kumuh. Itu juga menjadi lingkungan di mana pemain berharap mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Sementara itu, di Eropa ada akademi-akademi atau liga-liga nasional berkualitas. Kualitas pemain domestik terlalu rendah. Tim lawan malah semakin kuat dengan sangat cepat. Kegagalan adalah hal yang wajar. Hal paling sederhana yang perlu ditingkatkan adalah efektivitas dalam sesi latihan. Fokuslah untuk meningkatkan keterampilan mengontrol bola, mengolah bola di bawah tekanan, dan melepaskan diri dari pressing. Mungkin kita tetap kalah, tetapi penampilan akan lebih menarik untuk ditonton oleh penonton. Jangan ikut-ikutan tren naturalisasi sembarangan seperti Indonesia atau Malaysia, karena mereka sudah haus akan prestasi terlalu lama. Pelatih asing mereka hanya ingin menang untuk mempertahankan posisi mereka, tanpa perlu peduli dengan sistem dan masa depan sepak bola nasional setelahnya. Semoga dengan ini, Bapak Tuan Tran Quoc Tuan ini mau mengundurkan diri agar sepak bola Vietnam bisa diperbaharui sesuai dengan era baru di mana Vietnam sedang mengembangkan diri. Sulit bagi Vietnam karena sepak bola pada akhirnya adalah soal kemenangan. Bapak Tran Quoc Tuan melakukan hal yang benar. Pada akhirnya sepak bola hanyalah olahraga hiburan. Jika memang perlu naturalisasi, cukup satu pemain bagus di setiap dari 3 lini. Tidak termasuk pemain keturunan Vietnam karena mereka memiliki darah Vietnam. Rencana jangka panjang dan berkelanjutan tetap harus meningkatkan kualitas genetik manusia Vietnam. Fisik harus kuat, baru bisa berpikir untuk bersaing dengan Asia dan dunia. Semoga para pemimpin negara teguh dalam memberantas barang palsu, makanan beracun, dan berkualitas rendah agar anak cucu kita memiliki lingkungan perkembangan fisik yang sehat dan terbaik. Sepak bola adalah cabang olahraga di mana apakah menang atau kalah kita tetap harus menerima. Bagaimana jika kita kalah dari mereka lawan selama 10 tahun? Setiap kali menang disanjung, setiap kali kalah dimaki-maki, menyalahkan ini itu, orang-orang seperti itu tidak punya otak. Kalah itu wajar, Asia Tenggara mana cukup kuat untuk bermain melawan pemain dari negara lain. Jika seandainya Vietnam melakukan naturalisasi, Malaysia juga akan kalah. Jadi, sekarang kita tidak melakukan naturalisasi, kalah itu wajar. Karena negara-negara Asia Tenggara fisiknya kecil dan kekuatannya lemah dibandingkan dengan wilayah lain. Bagaimana bisa dibandingkan? Kekalahan itu mengungkapkan banyak hal. Tim lawan menjadi lebih kuat sebagian karena naturalisasi, tapi tim kita sendiri agak lengah, dan para pemain bermain di bawah performa terbaik mereka.
Kapan Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam memiliki hati, visi, dan uang yang cukup seperti Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia? Barulah saat itu sepak bola Vietnam bisa maju. Bapak Tuan sudah menjabat puluhan tahun tapi tidak ada perubahan apa-apa. Dia hanya pandai mencari keuntungan atau korupsi.